Seringkali kami juga mengalami banyak pergumulan. Seringkali kami juga mengalami banyak jatuh bangun Tuhan, yang kadangkala membuat kami ragu Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini firman-Mu boleh berbicara kepada kami, sehingga kami tahu isi hati-Mu. Kami mengerti apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang sangat terbatas dengan penuh kelemahan, dia boleh menjadi alat dan saluran berkat untuk memberitakan firman, sehingga kami mengerti dan memahami isi hati-Mu. Kami sungguh serahkan waktu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, ketika kita membaca tema ini, dari keraguan menuju keyakinan, saudara, setiap kita pasti pernah mengalami keraguan, setuju gak? Ragu-ragu, bingung, karena itu naluri kita. Sebenarnya, tapi pernah gak kita berpikir, kenapa sih manusia itu ragu? Manusia itu ragu karena apa yang dia pikirkan dengan apa yang nyata seringkali tidak sinkron. Ada sebuah kontradiktif. Maka dia mengatakan, sulit juga ya saya percaya, karena nggak masuk akal saya. Nah saudara-saudara, bahkan kalaupun kita tahu, kita masih ragu. Coba kita lihat contoh ini sebentar saudara ya. Ya, saya lihat ya, sesuatu yang lucu kelihatannya saudara. Dia bilang ini buaya, enggak, kayu, buaya, kayu. Nih dia ini, dilempar, sudah dilempar tuh, kok diem ya? Buaya, kayu. Diambil lagi, apa? Buaya, kayu. Buaya, kayu. Dia lompat saudara untuk membuktikan itu buaya. Akhirnya pada buaya gak? Buaya. Nah saudara, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar. Kita percaya pada sesuatu itu, kita tahu. Tapi ketika kita mengalami sesuatu di luar alam pikiran kita, mulai kita ragu. Benar gak ya? Benar gak ya? Akhirnya kita coba, akhirnya jadi masalah. Nah saudara, ini juga yang bisa terjadi dalam kehidupan kita tentang iman kita saudara. Iman kita saudara, dalam kehidupan ini kita bisa mulai mengalami sebuah keraguan-raguan saudara. Ragu bukan berarti tidak percaya saudara. Dalam kehidupan orang bisa mengalami sebuah keraguan. Setuju gak? Nah saudara, di tengah dunia hari ini banyak orang mengaku saya percaya Tuhan, saya benar-benar mengenal Tuhan. Amin, amin. Tuhan itu baik, amin. Tapi saudara, ketika saudara mengatakan percaya Tuhan, tapi di satu sisi saat Anda sedang berdoa, Anda sedang bergumul, Anda sedang mengalami problem, lalu problem Anda itu tidak terjawab, apa yang muncul dalam diri Anda? Mulai ragu. Benar gak ya? Benar gak ya? Tuhan benar gak ada ya? Kalau Tuhan ada, kenapa ini terjadi? Atau saat Anda dan saya melayani Tuhan, saudara mengatakan, kan anak-anak Tuhan, semua kan anak-anak Tuhan, beda dengan anak-anak hantu, benar gak? Beda gak? Anak Tuhan pasti baik-baik, anak Tuhan pasti penuh dengan kasih. Tapi ternyata ketika Anda masuk dalam pelayanan, Anda terluka,
terluka secara mental, terluka secara batin, sehingga kepahitan, luka batin. Nah, ketika pengalaman hidup itu terjadi, saudara mulai mengatakan, Tuhan kok begini ya anak Tuhan? Kok anak Tuhan sama anak hantu gak ada bedanya tuh Tuhan? Beda tipis. Ya gak? Kok bisa begitu ya? Mulai ragu toh. Muncul lagi saudara. Saudara mungkin merasakan, aku kan mengasihi Tuhan, tapi hati ini tetap bertanya-tanya, benar gak ya Tuhan itu hadir? Kalau memang Tuhan hadir, kenapa ketika aku susah Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya? Tuhan, kok aku gak lihat Tuhan? Nah saudara, inilah pergumulan yang terjadi, inilah kenyataan yang terjadi yang membuat kita bertanya-tanya saudara. Tapi saudara, mari kita hari ini coba baca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Kita baca dari Yohanes 20 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Saya akan bacakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, waktu kita membaca ini, di mana sih letak kesalahan Thomas? Nggak salah saudara. Thomas adalah murid Tuhan. Thomas adalah anak Tuhan yang setia. Setidaknya 3 tahun dia bersama dengan Tuhan. Dia barengi Tuhan. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pelayanan Tuhan, bagaimana Tuhan itu melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang lumpuh, menyelihkan mata orang buta, bahkan membangkitkan Lazarus. Dan orang yang mau kena ibi itu saudara dibangkitkan. Ada 2 kali kebangkitan yang terjadi. Dan dia percaya, oh inilah Tuhan yang aku harapkan, inilah guru yang aku harapkan. Tapi konsep itu semua hancur, berubah saudara. Saat Tuhan Yesus ditangkap di malam Getsemani, lalu disalibkan dan mati. Wajar gak secara manusia dia bertanya-tanya, Tuhan, kamu bisa bangkitkan orang lain, Tuhan, kamu bisa membebaskan diri dari semua, kenapa kamu harus mati di atas kayu salib? Kenapa kamu harus tergantung lalu mati dikubur? Secara nalar, wajar dia bertanya-tanya. Dan celakanya saudara, setelah peristiwa kebangkitan saudara, waktu semua orang kumpul, si Thomas gak ngumpul. Thomas gak ngumpul saudara. Lalu Tuhan datang, damai sejahtera bagimu. Wah, murid-murid lihat. Nah setelah murid-murid lihat, dikasih tahu, Mas, Thomas, apa? Lo tahu nggak? Tadi Tuhan datang. Sudah percaya gak kalau reaksi kita secara murni dalam kehidupan kita? Misalnya saya kasih contoh, saudara sedang berduka, atau misalnya saya mati, teman-teman saya lagi berduka, ya orang dekat-dekat saya berduka. Lalu ketika saya bangkit, saya datang, Pak Emil saya gak mati kok, saya sudah bangkit gitu. Terus Pak Emil cerita sama Pak Timothy, Pak Tim, Andreas itu gak mati loh, bangkit loh. Percaya gak kira-kira? Saya tanya, jujur, percaya gak? Omong kosong lu. Bagaimana ada orang mati bangkit? Tidak ada dalam sejarah orang mati bangkit. Nah ini yang terjadi juga. Ini yang terjadi. Ini yang nyata. Inilah yang ada di dalam alam pikirannya Thomas. Maka ketika Tuhan bangkit, nggak percaya. Sebelum saya tusuk jariku ke tangannya dan ke lambungnya. Karena bagi dia satu, yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Kenapa Tuhan bisa mati? Dan di dalam pemikirannya tidak pernah ada orang mati bangkit. Dibangkitkan ada, ya enggak? Enggak mati ada. Tapi orang mati bangkit belum pernah ada. Dari nabi sampai apapun enggak ada. Bahkan tulang nabi bangkitin orang mati ada.
tapi nabinya bangkit gak ada. Nah waktu diceritakan Tuhan Yesus bangkit, maka otaknya mulai keluar tuh, dominnya itu. Dia langsung ngomong, nonsen, omong kosong. Lalu tidak salah dia ngomong, sebelum aku lihat dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya, aku gak percaya. Dia gak menolak kesaksian itu. Salah? Enggak. Tapi satu hal yang luar biasa saudara. Ketika muncul sebuah keraguan, muncul dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menyalahkan keraguan kita. Tuhan tidak mempersalahkan masalahnya Thomas ragu. Justru dalam keraguan itu 8 hari kemudian Tuhan datang. Tuhan datang. Karena Tuhan bukan melihat keraguan itu sesuatu yang aib, bukan. Tapi keraguan itu adalah nyata akan terjadi dalam perjalanan iman setiap orang. Maka di dalam keraguan itulah Tuhan menyapa, menuntut, mendekati Thomas. Dia waktu dekati Thomas dia tidak ngomong gini, Thomas, Thomas, akulah Tuhan Yesus yang kau ragukan. Enggak. Saya percaya kalau Thomas dengar kayak gitu terbirit-birit dia saudara. Tapi Tuhan datang. Thomas, sini. Sini Thomas. Ini aku. Tidak perkenalkan diri. Thomas, taruhlah tanganmu. Taruhlah tanganmu di jariku. Saudara, kata taruhlah itu menggunakan kata pihero. Jadi bawa tanganmu itu mendekat ke aku. Mendekat ke aku. Dekatkan. Tuhan membawa Thomas untuk dekat dengan Thomas. Jadi bukan menjauhi Thomas, tapi Tuhan bawa Thomas untuk mendekat. Pada siapa? Pada Tuhan. Dikala saat keraguan itu muncul, di saat semua orang bertanya-tanya, mungkinkah? Mungkinkah? Saat itulah Tuhan katakan, sini mendekat, taruh. Sudah memang wajar sebuah yang namanya keraguan itu muncul. Tuhan pahami. Tetapi satu hal yang menarik yang Tuhan ngomong apa? Jangan engkau tidak percaya lagi. Wow. Setelah disuruh dekat, taruh. Jangan enggak percaya lagi. Ginau, apiston, berhenti. Jangan tidak percaya lagi. Situasi tidak boleh terus berlanjut. Tuhan mau ngomong sama Thomas. Thomas, kamu boleh gagal, kamu boleh ragu. Tapi situasi ini harus berhenti. Proses keraguan yang terus-menerus akan membuat kamu meninggalkan Tuhan dan kamu menjadi skeptis. Tuhan tidak mau. Tuhan mau ketika kamu mengalami sebuah keraguan, Tuhan datang, Tuhan hampiri. Ya. Lihat, taruh ya. Setelah itu Tuhan buktikan, Tuhan ngomong apa? Jangan tidak percaya lagi ya. Percaya. Lalu Tuhan ngomong, melainkan percayalah, piston. Setiap percaya dan yakin mulai hari ini. Setelah kamu lihat, kamu harus percaya, yakin. Benar-benar yakin. Jangan cuma secara intelektual, jangan sekarang masuk dalam pemahaman kamu. Tetapi bagaimana kamu benar-benar percaya membangun relasi iman yang dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, bagian ini tidak gampang saudara. Tidak gampang. Saudara, jangan pikir kita orang awam. Saya pengalaman menjadi seorang hamba Tuhan ketika saya mulai melayani Tuhan. Saat-saat saya mulai belajar bergumul melayani Tuhan dengan baik. Saat saya masuk di sebuah gereja baru saja merintis, menikah. Ada pergumulan? Ada. Ada pergumulan saudara. Ada masalah? Ada. Tidak ada yang namanya sebuah kehidupan itu tidak ada masalah. Ketika masalah muncul tetapi reaksi kita apa? Bertanya-tanya. Itu terjadi saudara waktu saya lagi sedang melayani saudara. Saya pernah cerita kayaknya kisah ini, tapi saya tidak akan cerita lebih banyak. Saya cuma mau ngomong konsep yang berbeda. Saat kami menikah, saya melayani. Lalu baru pernikahan kami itu 2 tahun. Ya. Kemudian istri saya hamil. Waktu hamil, ibu saya mendadak sakit jantung, klep bocor. Harus
bypass, diganti klep. Nah saudara, proses waktu itu biaya mahal saudara. Biaya mahal. Saya punya tabungan. Maka saya cuma punya 3 saudara, lalu kakak saya cuma ngomong, yang bisa cuma kita berdua. Biaya bagi 2. Saudara berani ngomong gini, biaya bagi 2, terus ngomong gini, I'm sorry kok, gua semampunya. Boleh gak? Mama berdua atau bener gak? Saya bilang oke, bagi 2. Waktu bagi 2, saya ngomong sama istri saya harus bagi 2. Istri saya yang sukacita, mukanya langsung gimana saudara? Kita tahu ya, bagian keuangan itu yang pegangkan istri toh. Mukanya bagaimana saudara? Gua mau lahir nanti gimana? Sudah saudara, akhirnya saya kasih. Terus dia ngomong, "Pa, nanti kalau aku operasi gimana?" Wis, kamu udah usah ribut terus lah. Gue bilang, pusing aja, tenang aja lah. Saya bilang gitu ya, tenang aja lah. Iya Pak, kalau nanti hamil operasi gimana? Enggak lah, paling pakai dukun beranak lahir. Merengut dia saudara. Saya ngomong begitu, mengut dia saudara. Ini kalau pendeta ngomongnya seenaknya aja, berukun beranak katanya. Bisa aku diem. Karena maksud saya tuh guyon saudara. Guyon. Kan dah tahu toh. Lalu saudara, saya ngomong ya sudah, jalani. Lahirlah anak saya saudara. Tapi waktu anak saya lahir, saya tuh juga bingung sampai hari ini. Saya masukin rumah sakit, bawa dulu, saya doa-doa Tuhan jangan operasi Tuhan. Bener gak operasi saudara, lahir normal. Walaupun dari jam 3 pagi dini hari sampai jam 5 sore baru brocol tuh anak. Ya, pecah ketuban tapi baru keluarnya itu lama sekali. Setelah lahir saudara, ternyata ASI istri saya tuh udah cukup. Persiapan kami juga kurang, saya pikir popok segala macam itu sudah cukup. Satu kali sudah pulang, istri saya bilang, "Pa, popok habis, susu habis." Terus saya bilang, gimana ya? Kan gak punya uang. Masa kamu gak punya uang? Saya sampai jengkelnya saudara. Tuh, dompetku lu, 50.000, saya bilang gitu. Waktu itu kan, tahun 2004 saudara, 50.000 saudara. Ya, istri saya nyaut gini saudara. Kirimen yo pendeta itu yo katanya. Waduh, gak enak rasanya saudara, senep aku saudara. Ya, kirimen katanya. Ya sudah kamu doa lo minta sama Tuhan. Saya tahu istri saya bukan jahat. Tapi istri saya muncul sebuah keraguan. Sebuah keraguan yang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa suamiku melayani engkau? Kau berikan masalah sampai anak aja susu susah, pakaian gak ada. Tapi waktu itu saya pun bergumul, iya ya, kok bisa begini ya? Apa yang terjadi saudara? Saya berlutut saudara. Saya gak pernah lupa, saya tinggal di Wisma Permai Tengah, ini kamar saya, kamar doa. Saya masuk ke kamar doa. Saya berdoa sebentar. Dan itu dekat pagar. Saya bilang, Tuhan, rasanya malu Tuhan. Aku ngalami kayak gini. Masa aku harus ngomong sama majelis, minjem duit untuk beli popok sama susu. Soro aku rasanya, aku gak sanggup aku bilang. Aku gak sanggup Tuhan. Belum selesai doa itu saudara. Pagar ditok, tok, paket. Saya pernah cerita ini. Tapi saya gak cerita panjang lagi. Paketnya apa saudara? 1 dos pakaian. Dari umur baru lahir sampai umur 5 tahun. Sisa ekspor teman saya kirim. Tapi susunya kan belum jalan. Saya bilang, Pak mah ini pakaian. Dari kirim ini. Istri saya bilang, bajunya datang, susunya belum Pak. Wanita memang sulit dipahami. Ya, sudah. Saya bingung saudara, pergi ke kantor saudara. Tapi saya tidak pernah memikirkan di kantor itu mau makan aja gak sampai tidak semangat saudara. Beda saudara hati seorang bapak saudara kalau begitu dengar anaknya gak makan saudara. Jujur, benar. Kalian mungkin merasa bapak itu kan cuek-cuek ya. Tapi hatinya nyut-nyut saudara kalau begitu dengar gitu saudara. Nah saudara, lalu saya berdoa. Siang teman saya telepon, Dre gua baru datang dari Aussie. Jemput gua.
Dalam hati gue nih temen enak banget main jemput, gak tahu gue lagi susah gitu. Saya jemput saudara, jemput di airport, diajak makan. Wih, belum makan tuh, kita makan dulu. Rasanya makan tuh nikmat tapi gak nikmat saudara, bener. Kan otak gue tetap tuh susu, duit goban beli berapa, 1 kotak ya. Walaupun susunya SGM, susu gemuk manis itu saudara. Nah, saudara, waktu itu saudara, apa yang terjadi? Habis teman saya itu buka di PTC saudara. Pasti saudara ingat tuh dulu, ada serba 5.000 dulu. Itu teman saya yang buka. Nah di sana ada Hypermart. Dre, beli susu Dre. Kaget saya saudara. Hah? Beli susu? Iya. Suruh beli susu saudara. Saya ambillah 3 kotak saudara, kesempatan. Cuman 3 Dre. Ya cukup lah 3 dalam hati gua. Gua udah beli 3 kotak, belum tentu sebulan ini cukup. Karena anak gua deres banget minum susunya. Kayak minum air dia. Makanya dia baby tambun dulu saudara. Nah, tapi teman saya bilang, wis dah cukup lah, udahlah. 4 karton saudara. 1 karton isinya 48 saudara. 4 karton. Saya bawa pulang, buat sampai di rumah. Setelah istri saya kaget, kok akeh duit ya? Terus saya langsung ngomong, itu karena lu banyak ngoceh. Tuhan jawab. Ya, supaya ya. Tapi itulah mengubah kehidupan dia. Dia begitu yakin saudara setelah itu. Dia tidak lagi meragukan Tuhan. Dia tidak lagi meragukan seorang hamba Tuhan. Dia percaya Tuhan pelihara. Dan yang luar biasa saudara, baru terjadi. Istri saya baru pulang kemarin lusa. Ya, dari Medan. Mertua saya mendadak sakit komplikasi. Muntah darah. Begitu diketahui gulanya tinggi, embolinya yang di sini pecah. Lalu ada lever, serosis, serangan jantung 3 kali, saudara, secara manusia lewat, saudara. Langsung dibawa ke ICU. Setelah bawa di ICU, 1 malam di ICU 25 juta. Istri saya sudah kirim pulang. Cepat-cepat saya suruh pulang ke Medan. Karena kalau ada apa-apa kan bahaya juga. Istri saya sebenarnya dia mau pulang, tapi dia gak berani ngomong. Dia lihat saya, mama sakit, mama. Saya pulang lah, tiket mahal, pulang. Dia bilang. Setelah dia pulang saudara, dia cuma ngomong gini, Pak, ini 1 malam 25 juta Pak. Di ICU udah tahu berapa malam. Terus kalau bayar duit siapa Pak? Kamu mau gak bagian Pak? Bagi 3, kan aku 3 saudara. Dia kan tahu kantong saya saudara. Dia kali ini tidak ngomong, Pak kok kiriman, tidak berani lagi saudara. Pak, saya bilang, iya udah bayar aja bagi 3. Kamu mau keluar berapa Pak? Ya berapa nanti ya kita bagi 3. Anak tahu Pak duitnya? Gak ono. Dia tanya, anak kan duitnya? Gak ono. Terus saya bilang, tidak usah lanjut. Iya Pak, sudah tidak usah lanjut. Tapi apakah saya kemudian pengumuman sama jemaat, jemaat, mertua gue sakit ya, bantu ya. Enggak, saya enggak ngomong. Saya enggak ngomong. Kalau kamu mau tahu Tuhan itu hidup, kamu enggak usah ngomong. Sungguh, saya cuma berdoa. Saya saksikan ini kenyataan. Walaupun saya bergumul saudara, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Istri saya kasih tahu, Pak 7 hari Pak, kali 25 Pak, belum yang lain-lain Pak. Tak hitung-hitung, 4 hari 100, 175, mati gue bilang. Jual apa ya? Bingung juga ini. Tapi saudara waktu hari-hari, Pak hari ke-8 mama boleh keluar, sadar. Wih puji Tuhan, Pak kirim duit Pak. Tapi saya bingung saudara, hari itu rekeningnya ada duit saudara. Ada duit. Yang ngirim siapa? Kagak tahu. Kagak tahu. Bukan jemaat. Kagak tahu. Saya kirim langsung, bayar. Terus istri saya nanya, Pak duit dari mana? Lu tahu lah ya,
Duit dari mana? Gua mana ada duit? Dia bilang, pasti dari Tuhan. Amin gak? Nah ini yang Tuhan ngomong, kamu boleh ragu, kamu boleh bertanya-tanya, tetapi setelah kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kamu mengalami sendiri, sudah didatangi Tuhan, jangan lagi ragu. Itu yang Tuhan mau ngomong sama Thomas. Maka terakhir Tuhan ngomong apa? Thomas, jangan tidak percaya lagi. Makanya dari tadi yang Thomas yang tadinya ngomong begini, aku tidak akan percaya saat Tuhan ngomong, ayo tusuk. Engkau adalah Allah, Tuhan Allahku. Keraguan berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, artinya apa? Ketika engkau ragu, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, keraguan itu akan luntur, saudara. Akan hilang. Kebanyakan orang itu tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya senang dengan perkataan daripada Erwin. Tidak ada yang tahu hasil keputusan yang kamu ambil baru akan terbukti atau salah setelah kamu menjalaninya. Setuju gak? Tidak ada yang pernah tahu, setiap kita ketika ambil keputusan pasti kita ragu-ragu. Saya mau tanya, siapa yang dengan yakin kalau aku nikah sama pasanganku ini, hidupku bahagia? Ayo, siapa jawab? Kok diam semua? Coba lihat pasangannya. Pernah gak ngomong gini, aku bahagia sama lu? Berani gak? Mikir. Saudara, gak ada, kita ragu. Tapi kenapa kita menikah? Setelah kita menikah memang betul dia pasangan kita. Ya gak? Walaupun ada duka, ada nestapa, gak ada bahagia. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ilusi. Tapi akhirnya kita akan bahagia. Amin. Itu kenyataan, saudara. Sama, kamu mau bisnis. Waktu mau bisnis, yakin pasti sukses? Yakin gak? Enggak, setelah bisnis mulai hatinya teput. Waduh gimana ya, rami gak ya? Ini dia. Artinya apa? Ketika kamu mau ngambil keputusan, kamu harus jalani dulu. Walaupun ada, tapi hasil akhir akan kamu hadapi. Sama dengan iman. Waktu kamu ngomong, aku percaya pada Yesus. Kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidupmu. Tapi kamu harus percayakan penuh pada Tuhan. Itu yang penting. Kamu harus percaya penuh, jangan ragu-ragu. Kamu harus selalu melihat fisik toh. Kita kan berharap gini, kalau aku udah lihat, aku tidak percaya. Maka Tuhan ngomong, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan tidak mau kita cuman percaya karena melihat fisik. Kita dipanggil bukan percaya untuk melihat fisik. Sekarang saya kasih tahu saudara, maaf ya saya gunakan ini saudara. Ini kursi, setuju gak? Yakin kuat? Yakin kuat? Enggak, karena kalian sudah bisa duduk. Coba lompat-lompat. Coba yang duduk di sini kalau beratnya, bukan kayak saya masih enteng. Yang beratnya 140 kilo, lompat. Dia akan lompat, duduk kan? Dia lompat. Pada ini ringkih gak? Bisa hancur gak? Bayangin saudara bilang gini, kursi yang dibuat, yang kita tidak tahu ringkih atau tidak, kita percaya. Bahkan sekarang ada kursi plastik yang bisa ditekuk-tekuk itu kita duduk. Pada sekali duduk pecah saudara. Kita percaya, menyerahkan saudara hidup kita. Tapi kita tidak percaya sama pembuatnya. Ada yang ngomong, aku bisa bikin kursi. Kursinya kuat. Terus lo, enggak, gua gak lihat fisik kursinya. Tapi kursi yang kamu lihat kamu percaya. Tuhan ngomong jangan begitu. Percayalah pada Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang kamu lihat. Kamu percaya bahwa ada segala sesuatu di dunia ini ada penciptanya. Tapi kenapa engkau ragu dengan penciptanya? Lucu gak? Bilang sama kanan kiri, mikir. Ya, mikir. Lucu kita ini. Mau lihat bukti, padahal jelas semua itu ada buktinya. Tapi kita gak lihat yang itu. Tapi kita lebih percaya pada yang fisik. Padahal yang tidak fisik itu jauh lebih kelihatan. Nah ini dia saudara. Yang Tuhan mau ngomong, kamu jangan harus lihat fisik. Tapi kita dipanggil untuk percaya.
Tugas kita cuman percaya. Saya tadi pagi kasih contoh gini. Kamu percaya nggak? Tadi ada penterjemah, sekarang nggak ada. Jadi saya sendiri. Kamu percaya nggak? Andreas itu ada. Percaya. Terus saya bilang, kamu percaya nggak? Andreas itu ganteng. Oh, langsung mikir, belum tentu. Setahu saya pernah lihat beberapa Andreas. Sudah hitam, gendut, pendek, hidup lagi. Ih, cilaka. Gua lihat dulu. Wih, begitu ketemu. Nah, kayak gini kok ganteng. Nah kan, itu kan keraguan. Kita harus melihat fisik. Tapi kalau yang firman Tuhan katakan enggak, kamu percaya? Percaya. Kenapa? Karena aku yakin dia ada. Itu yang Tuhan mau. Tuhan ngomong sama Thomas, kamu harusnya percaya bukan sekedar fisik. Karena kamu sebenarnya sudah melihat aku. Tapi sekarang kamu dipanggil percaya untuk dengan iman tanpa melihat. Maka saudara, melalui pernyataan keraguan ini, Tuhan menyatakan 3 hal penting kepada kita untuk kita belajar. Tuhan menyatakan 3 hal itu. Yang pertama, Tuhan tidak menolak orang ragu. Saudara, Tuhan tidak pernah nolak. Tuhan tidak kecewa kok dengan Thomas. Waktu Thomas ngomong, aku udah percaya kalau aku udah tusuk. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak datang gini langsung. Thomas nih ya, kamu nih mencaisi ya. Gak tahu diri ya. Gitu gak? Enggak. Kamu sudah ikut saya 3 tahun ya. 3,5 tahun. Kamu udah lihat banyak, masa kamu cuma kebangkitanku kamu gak percaya? Enggak gitu dia. Dia gak gitu. Tapi coba kita. Sedikit aja gak percaya dalam rekan bisnis kita ragu. Karena kan sekarang gak bisa dipercaya semua toh. Hopeng-hopeng ciakuping. Bener gak? Iya gak? Ya kita hopeng-hopeng cincai-cincai ciakuping tahu saudara. Diciak juga saudara. Lalu kita gak percaya. Nah terus kita marah-marah kalau udah percaya. Kamu udah percaya saya, kamu udah percaya atas sama saya. Selama ini kita baik. Peduli amat katanya. Tapi ini Tuhan gak begitu saudara. Tuhan tahu ketika dia ragu. Secara personal justru, secara personal Tuhan tunjukkan kasihnya kepada siapa? Thomas. Tuhan sabar kepada Thomas. Tuhan tahu Thomas sedang terluka. Tuhan tahu Thomas sedang kecewa. Tuhan tahu harapan Thomas hancur saat Tuhan disalib. Maka Tuhan sapa dengan baik. Kalau Tuhan tahu tentang Thomas, muridnya yang dekat, Tuhan juga tahu apa yang kau alami dengan saya. Saat kau lagi ragu, saat kau lagi kecewa, saat kau lagi bingung, saat kau sedang bertanya-tanya, Tuhan, engkau di mana? Oh God, kamu di mana? Kau mungkin bertanya-tanya gitu. Tuhan tidak marah. Justru Tuhan datangi. Saudara, pengalaman itu juga pernah terjadi pada hidup saya. Saya seorang hamba Tuhan. Saya dekat dengan anak saya. Dari kecil saya gendong, bajak dia jalan, pergi main. Begitu dia sudah SMP, dia masuk SMA itu kan pandemi. Waktu pandemi saudara, saya lebih banyak mengurus jemaat. 3 tahun dia sekolah SMA, saya lebih banyak mengurus jemaat. Ada jemaat sakit, ada yang ini, saya konsen. Lalu waktu mulai dibuka nih, gereja mulai terbuka. Anak saya ngomong sama istri saya begini, "Ma, kayaknya papa sudah tidak peduli aku. Papa itu gak sayang aku. Papa itu lebih punya jemaat kok daripada punya anak." Istri saya tanya, kok bisa begitu? Mana dia pernah urus apa yang aku alami, apa yang sedang aku gumulin? Enggak lah, kamu perasaanmu. Coba kamu tanya, enggak, aku rasa papa tidak peduli. Coba lihat, pulang sudah capek tinggal tidur. Sama mama aja jarang ngomong sekarang. Capek papa itu, ngurusin jemaat terus. Terus mamanya, coba kamu ngomong. Satu kali saudara, saya baru pulang. Mukanya kusem anak saya itu. Kan waktu itu jerawat, kusem. Terus dia langsung ketemu saya. "Pak, lu masih punya anak gak?" Wih, anak Gen Z itu ngomong, kalau ngomong nyelekit ya.
Apalagi anak gen alfa ya, lebih nyelekit lagi saudara. Ngomong dulu baru mikir kalau gen alfa itu saudara. Nah kalau gen Z itu ngomong gitu, Pak lu masih punya anak gak? Waduh, bup. Tapi saya langsung peluk dia saudara. Kenapa? Ini kan anak papa. Oh ini anakmu ya Pak? Iya. Papa tahu gak hatiku hancur Pak? Loh kenapa? Bayangin jemaat papa ngomong sama saya begini. Lin, wajahmu tuh loh jerawatnya sudah tidak ada tempatnya. Waduh waktu saya dengar begitu saya peluk dia saudara. I'm sorry Lin, I'm sorry. Papa tidak perhatian sampai itu. Saya tepuk dia, dia nangis langsung. Besok papa janji kita ke dokter. Tidak usah tanya berapa dokter biayanya, kita berangkat. Dia nangis, bener ya Pak? Bener, papa tanggung jawab. Saudara hari itu saya tidak kerjakan apa, pagi-pagi saya ajak dia pergi saudara ke dokter. Saya suruh dia beli obat ini beli itu, waduh mantap saudara. Bener-bener untuk berobat jerawat, untuk cantik itu biayanya mahal saudara. Ya, nah saudara waktu setelah selesai saya melakukan itu, anak saya ngomong, iya mah aku salah mah. Ternyata papa tetap ada mah. Justru dalam aku masalah, aku baru berjumpa dengan papaku sesungguhnya. Saudara kalau papa aja bisa seperti itu, apalagi papa di sorga. Apalagi Tuhan kita. Ketika kita mengalami keraguan, dia tidak jauh. Dia justru datang mendekap engkau. Justru di tengah-tengah masalah pergumulan, Thomas mengalami perjumpaan pribadi yang mengubah keraguan menjadi keyakinan. Thomas yang tadinya ragu, begitu bertemu dengan Tuhan, secara langsung berubah gak? Berubah. Sudah artinya apa? Keraguan seringkali membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa kita sering ragu? Karena kita belum berjumpa dengan Tuhan. Tapi izinkan keraguan itu hadir untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan biarkan kita terus hidup dalam keraguan. Tuhan bilang, jangan. Dan yang ketiga apa? Iman yang dewasa. Tidak bergantung pada bukti. Saudara, anak saya terbukti gak bahwa papanya tetap ada? Karena dia melihat bukti. Sebelum dibuktikan percaya gak? Enggak percaya. Thomas percaya gak sama Tuhan setelah itu? Percaya. Mengakui gak? Kenapa? Sudah lihat bukti. Tapi Tuhan ngomong orang yang dewasa gak perlu bukti. Tapi percaya. Saudara, saya belajar untuk hal ini. Memang untuk percaya Tuhan sepenuhnya itu kadangkala berat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, benar gak? Kita ini manusia tetap gunakan akal, ngitung-ngitung dulu. Hitung, wah kayaknya enggak. Tapi dalam pengalaman saya melayani 30 tahun. 30 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya mengatakan Tuhan memang luar biasa. Di luar kemampuan kita, di luar pemahaman kita, di luar apa yang kita pikirkan, kita bisa lewati semuanya itu. Sungguh saudara, percayalah. Kalau kita dewasa, kita nggak takut menghadapi tantangan. Karena kita yakin ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, ketika mertua saya sakit, secara manusia takut saudara. Omong kosong kita gak mikir saudara. Tapi saya yakin satu hal, ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Tapi ada Tuhan bukan promosi. Ngerti gak? Saudara doakan ya, mertua saya sakit, biayanya cukup besar. Itu namanya minta secara halus, bilang sama kanan kiri. Kalau doa kayak gitu gak perlu, minta secara halus. Doa deh di kamar, Tuhan tidak tuli. Bilang sama kanan, Tuhan tuh tidak tuli. Ya, Tuhan akan jawab. Gak usah khawatir. Ada cara Tuhan yang begitu luar biasa menolong kita.
tangan Tuhan itu udah kehabisan akal untuk nolong kita. Tapi untuk mencapai itu harus punya iman yang kuat. Yang kuat. Ini yang Tuhan mau. Iman yang dewasa adalah iman yang tidak menuntut bukti. Tapi penuh percaya pada Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kesimpulannya ada 3. Tuhan tidak pernah marah atau Tuhan kecewa dengan keraguan. Tapi Tuhan tahu keraguan itu nyata dalam perjalanan iman orang percaya. Setiap kita yang percaya Tuhan pasti mengalami keraguan. Setuju gak? Siapa yang tidak pernah ragu? Wih, gak pernah ragu ya? Yang pernah ragu angkat tangan dong. Oh banyak ya, banyak. Yang gak angkat tangan gak tahu ya ragu atau tidak ya. Atau ragu terus. Nah ini dia, saudara, waktu kita ragu saudara, itu wajar. Itu perjalanan iman. Tapi keraguan itu nyata, harus kita ingat. Keraguan itu harus dicari jawabannya. Jangan kalau ragu diam, aku ya ragu, pokoknya aku ragu. Cari jawabannya. Jangan berhenti, percaya. Yesus akan menjumpai kita dalam keraguan itu. Lalu keraguan kita itu akan terjawab dan membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Maka ada 3 hal yang harus saudara ingat ketika saudara mengalami keraguan. Pertama, keraguan bukan tanda kegagalan iman, tapi bagian proses pertumbuhan iman. Orang itu ragu, bukan gagal, tapi proses untuk maju. Untuk proses untuk maju. Saudara, bagaimana tahu saudara itu bisa mencapai satu titik yang terbaik kalau Anda tidak mencoba? Benar nggak? Saudara, baru-baru ini saya nemenin orang-orang panti asuhan, anak-anak panti asuhan. Suruh naik itu loh, naik tebing itu loh. Wah mereka lincah-lincah anak-anak kecil ya. Terus saya mikir, saya ditantang, ayo Lalu berani nggak? Tak lihat lumayan tinggi ya, jebol juga ini gue injek sekali ya. 90 kilo ini saya bilang. Ya, akhirnya pasang, krek, naik, bisa ya. Ternyata bisa saya. Pertama gue ragu-ragu. Tapi setelah sampai di atas, pencet kan harus lompat toh. Harus lompat toh. Saya mikir, gue lompat kalau putus, almarhum saya langsung. Turun lagi pelan-pelan, lompat aja se. Ragu-ragu saya saudara. Ragu saudara. Lalu kira-kira tinggal 2 meter gitu. Wut, zeret, kuat ya ternyata. Kenapa gua gak dari atas ya, lus gitu ya. Nah ini dia, ini kenyataan. Tapi saudara, ketika engkau sudah melewati keraguan itu, kau baru tahu, itu proses iman. Jadi jangan terlalu putus asa saudara kalau engkau ragu. Itu proses. Yang kedua, justru keraguan itu membuat kita punya kesempatan mengalami perjuangan pribadi dengan Tuhan. Dan mengalami perubahan hidup. Saudara, seringkali kita ke gereja, seringkali kita beribadah, kita percaya Tuhan. Kapan sih saudara ingat berjumpa pribadi dengan Tuhan? Coba tanya kanan kiri, kapan lu pernah berjumpa sama Tuhan? Kapan? Kapan waktu paling sungguh-sungguh kamu berdoa? Kapan? Waktu punya masalah bukan? Ya sudah. Itulah kesempatan kita punya perjumpaan pribadi. Saudara, saya merasa saudara hidup kita itu akan flat kalau kita tidak diberikan tekanan. Tapi Tuhan kasih kita tekanan untuk kita mengalami perjumpaan, kita makin yakin Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan izinkan hari ini ekonomi susah? Siapa yang ngomong ekonomi baik-baik saja? Hari ini susah toh. Dagang apa aja susah toh. Apalagi tekstil, mengi, saudara ya. Apalagi saudara, toko kelontongan, beracangan, tambah senep. Ya enggak? Sepi supermarket. Ya enggak?
Semua sepi. Tapi ketika engkau mengalami sepi, terus kamu tambah lagi. Dikejar apa? Pacek. Kelenger semua enggak? Waduh, garuk-garuk pala semua. Kena kortek, simpen apa macam-macam, bingung semua. Kok Pandas tahu? Aku bayar pajak, saudara. Masukin ke kortek, pusing pala aku, saudara. Ya, yang dulu-dulu masuk, gak masuk, masukin semua. Waduh, sekarang semua, sampai semua rekening masuk semua. Duitnya berapa? Mau 300 rupiah aja masukin, saudara. Bayangin, saudara. Karena saya nggak tahu kalau ada Blue BCA itu, saudara. Dapat bunganya, saudara. Bunganya cuman 10.000, saudara. Gua harus bayar tambahan, bayarnya 50.000, saudara. Kurang bayarnya. Waduh, cilaka saya bilang. Ya nggak apa-apa lah. Nah, saudara lihat ya, begitu detailnya bukan? Susah banget gak? Susah kan? Tapi percaya, makin banyak tekanan, engkau bertanya Tuhan, why Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi saat itu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, mati gak lu? Enggak toh? Tetap hidup toh? Tetap jalan toh? Iya Tuhan, ya jalan. Tahu-tahu kita udah lewat jauh. Nanti lewat nih krisis. Ingat gak krisis 98? Kita takut sekali. Tahu-tahu sudah lewat. Sekarang sudah 2026. Sebentar lagi 2028. Ya, nanti lewat lagi. Cepat sekali. Saya rasanya kemarin baru lihat kembang api. Cetor gitu ya. Ini bulan 5 sudah, saudara. Bulan 5. Nah ini dia, saudara. Udah lewatin aja. Percayalah. Kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan merasakan sebuah perubahan hidup. Hidupmu itu lebih rileks, bilang sama kanan kiri. Kalau lu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu itu rileks. Gak perlu susah-susah. Ada lagu dulu ya, buat apa susah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Buat apa susah? Hari ini, saudara, saya ngomong sama anak saya kan di Cungkuo. Lin, lu gak sulit Lin, gak susah di sana. Hidup atau gimana. Ngapain gua pikirin, Pak? Loh, kok gak mikir? Kan yang mikir Papa, bukan gua. Saya diem, saudara. Saya diem, saudara. Lu anak saya pintar banget jawab. Nah itu Gen Z tuh ya, hebat banget dia. Yang pikir Papa, ngapain gua yang pikirin katanya. Bener juga sih. Nah kalau Gen Z bisa jawab gitu, kita juga kalau mengalami kesusahan, ngapain gua pikirin susah? Biar Tuhanlah yang pikir. Gua akan percaya Tuhan, dia Bapak gua, dia yang ngurus. Ya, itu dia saudara, ini. Nah saudara, inilah yang harus kita perhatikan. Tinggal 5 menit deh, dapat kode. Nah, yang ketiga saudara, keraguan membawa kita pada kesadaran. Artinya apa? Kedewasaan iman mengikuti Tuhan. Kedewasaan mengikuti Tuhan. Kita bisa mengikuti Tuhan, itu menjadi dewasa apa? Ketika kita mengalami keraguan. Amin. Saudara, sebelum saya menutup, sebuah kisah yang ingin saya ceritakan. Satu kali ada sepasang suami istri ngomong begini, Tuhan tolong, anak saya sejak lahir memang punya penyakit bawaan. Aku ingin dia hidup, aku ingin dia sembuh. Dia berdoa saudara, berdoa sungguh-sungguh gak? Sungguh-sungguh. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan benar-benar jawab doanya. Tuhan ambil anaknya dan Tuhan sembuhkan selamanya. Meninggal. Waktu anaknya meninggal, 2 orang tua ini marah. Kecewa. Tuhan, aku kan sudah doa, kenapa kau bawa anakku, kenapa kau ambil anakku, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalimat itu sering keluar dalam hidup kita. Dia marah, dia bergumul. Tapi di dalam pergumulannya, di dalam kekecewaannya Tuhan menjumpainya. Memang bukan ngomong seperti itu, tapi Tuhan ngomong di dalam kehidupannya melalui firman dan sebagainya. Di dalam kesaksiannya dia ngomong gini. Lalu Tuhan ngomong, Dre, lu tahu gak? Anakmu tuh teriak, aku masih kecil, jarum di sini, jarum di sana, semua aku itu sakit. Alat di sini aku udah bisa ngomong, semua aku sakit. Dia teriak cukup. Lalu aku ambil dia, aku angkat penderitaannya. Apakah aku jahat?
Kamu kan minta dia disembuhkan, aku sembuhkan dia. Coba kamu bayangkan, waktu dia ada, berapa biaya yang kamu habiskan, berapa uang yang kamu korbankan, berapa banyak tenagamu tercurah pada dia. Kalau dia masih hidup 27 tahun lagi, apa yang terjadi pada dirimu? Masih kamu mengharapkan dia sembuh? Atau enggak kamu lebih tidak percaya kepadaku? Waktu dia mendengarkan itu, suami istri itu menangis. Mereka sadar, iya Tuhan betul. Engkau baik. Engkau menjumpai di kala aku bertanya di mana engkau. Engkau mengubah aku. Dan Tuhan berikan mereka anak yang jauh lebih baik. Itulah Tuhan kita. Amin saudara. Jangan ragukan dia. Tuhan izinkan kita ragu, tapi jangan teruskan keraguan itu. Alami perjumpaan dengan Tuhan dan dewasalah dalam iman. Maka akan merubah hidupmu dengan tenang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenang sejenak. Saudara, hari ini siapapun engkau yang ada di tempat ini, kalau ada keraguan, engkau bertanya-tanya, Tuhan, mengapa aku harus mengalami ini? Kau merasa, Tuhan, kenapa? Tapi hari ini, siapa yang berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh keraguanku pada engkau. Aku mau mengalami perjumpaan dengan engkau yang membuat aku dewasa. Siapapun engkau hari ini, kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu keraguan adalah proses pertumbuhan iman kita, perjalanan iman kita. Siapa yang berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau mengalami perjumpaan. Aku mau melepaskan diriku dari keraguan itu. Aku mau dewasa. Kau boleh taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah secara pribadi. Siapapun engkau. Siapapun engkau. Berdoalah secara pribadi. Berdoalah. Tuhan, engkau melihat ada banyak tangan-tangan yang hari ini juga mengalami hal yang sama seperti hamba-Mu Thomas. Mereka pernah meragukan engkau. Tapi kami tahu Tuhan, sekali lagi Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Saat ini juga Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau mendekap mereka, mendampingi mereka, dan mengatakan, ini aku. Jangan tidak percaya lagi. Dan biarlah mereka menjadi dewasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, tuntun hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar mengalami sebuah pemulihan hidup. Tuhan, Engkaulah yang menuntun mereka semua. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara, mengubah kehidupan kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.